Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama analis Cipta Dana Sekuritas, ada Mas Robert Sebastian. Mas Robert, selamat pagi. Ya, pagi. Oke, kalau kita melihat pergerakan indeks kita pagi hari ini, Mas Robert, kemarin masih di angka 5.900-an. Kemudian pada pembukaan pagi ini berhasil rebound di level 6.000-an. Apa yang kemudian menyebabkan kemudian indeks kita berada di level tersebut? Ya, kalau saya melihat kemarin itu dikarenakan sentimen ketakutan akan terjadi lockdown kembali seperti awal tahun lalu. Cuman kalau kita lihat sebentar lagi akan keluar kuartal 2 punya results. Dan beberapa juga ada results di kuartal 1 yang masih akan keluar. Dan saya merasa investor melihat bahwa pendapatan ataupun pencapaian company di 2021 ini sudah membukukan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi results yang bagus ini ataupun kinerja yang bagus ini menjadi pendorong untuk naikkan saham-saham hari ini. Seperti itu. Artinya kinerja yang baik itu apakah ini masih akan mungkin bertahan sampai dengan kapan prediksi Anda, Mas Robert? Ya, menurut saya untuk kalau kita bicara tenggang waktunya untuk bulan Juni dan bulan Juli mungkin memang sedikit ada tantangan ya dikarenakan kasus COVID yang melonjak dan terjadinya juga pengetatan oleh pemerintah. Namun kalau saya lihat dikarenakan tahun ini sudah terjadi vaksinasi juga, jadi pasti kondisinya lebih baik daripada tahun lalu, sehingga untuk recovery-nya akan lebih cepat ke depannya. Jadi mungkin memang ada sedikit kendala di Juni dan Juli, namun setelahnya ketika angka COVID ini sudah bisa mulai terkontrol dan lebih manageable lagi, maka akan berlanjut proses recovery ini. Jadi istilahnya ini memang sedikit terhalang sementara kalau saya lihat dari prosesnya. Meskipun ada PPKM Mikro yang kembali dilaksanakan hari ini? Kalau menurut saya memang kalau hanya sekedar skala PPKM Mikro itu tidak akan terlalu berdampak ya. Selagi restoran masih diperbolehkan untuk makan di tempat, menurut saya itu belum terlalu menjadi masalah yang signifikan. Namun mungkin memang ada sedikit yang dikhawatirkan juga, pembatasan jam operasional juga mungkin sedikit mengganggu, tapi masih bisa di manage sih kalau saya lihat. Oke. Dengan adanya kenaikan lonjakan kasus, Mas Robert, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memprediksi ataupun sempat mengatakan ya bahwa pertumbuhan ekonomi pastinya akan berdampak. Apakah ini juga sudah diantisipasi oleh pasar? Iya, sudah. Menurut saya sih ini sudah diantisipasi. Dikarenakan kemarin pagi kita lihat indeks kita terkoreksi cukup dalam, namun market juga menyadari banyak saham yang memang sudah mulai cukup under value dan sudah murah secara valuasi juga, sehingga berhasil rebound. Dan memang mungkin menurut kami investor juga masih meyakini bahwa tidak akan terjadi lockdown seperti tahun lalu lagi, dan ini bisa recover lebih cepat dikarenakan adanya vaksinasi yang masih sesuai on track dengan rundown dari pemerintah. Jadi saya rasa emang impact terhadap ekonomi itu sudah diantisipasi oleh market di sini. Oke, kita ke sentimen luar negeri, Mas Robert. Hari ini The Fed akan rapat dengan pendapat dengan DPR. Ini seperti apa kemudian respon pasar? Iya, kalau soal The Fed mungkin memang yang dikhawatirkan tentang taper tantrum ya, kapan terjadinya dan akan seperti apa. Investor masih concern dan masih memantau terus bagaimana kejelasan dari pihak The Fed untuk memberikan sinyal taper tantrum, karena mungkin yang dikhawatirkan dan impact-nya juga apabila terjadi taper tantrum mungkin lebih ke currency, ke rupiah kita yang akan melemah dikarenakan adanya capital outflow ya dari emerging market ke developed market. Jadi itu mungkin yang dikhawatirkan sih, lebih ke arah pelemahan rupiah dan capital outflow-nya seperti itu. Berarti yang soal taper tantrum itu juga masih bisa menjadi penekan bagi pergerakan indeks kita, Mas Robert? Iya, bisa. Nggak cuma kita sih, mungkin di Southeast Asia juga memang akan berpengaruh. Karena memang taper tantrum mengindikasikan adanya outflow seperti itu. Oke, berarti sentimen apa saja yang kira-kira bisa mendongkrak, membuat indeks kita kembali terus bertahan di zona hijau pada hari ini? Ya, kalau hari ini kalau kita lihat sentimennya mungkin lebih ke arah harga-harga komoditi juga berpengaruh, karena memang kalau kita lihat banyak emiten di Indonesia yang terpengaruh dengan harga komoditi seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Itu juga satu. Yang kedua adalah pertumbuhan dari data-data industri yang ada di lokal seperti manufacturing, retail, dan consumer confidence index. Dan tentu yang utama mungkin juga dari segi GDP kita, apabila
eh, membaik dari segi pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu, berarti recovery ini berjalan sesuai, masih on track ya gitu, maksudnya masih berproses dan memang masih membutuhkan waktu lagi untuk melihat dampak yang lebih signifikan lagi. Tapi so far kalau kita lihat selagi data-data lokal ataupun data-data industri di kita itu masih inline, artinya masih manageable sih indeks kita, maksudnya masih bisa tumbuh secara gradual seperti itu. Oke, Mas Robert, kita ke saham. Balik lagi tadi soal PPKM Mikro. Ini kan pasti ada pembatasan jam, terlebih khusus juga untuk pusat perbelanjaan seperti itu yang kemudian pembatasan jamnya menjadi lebih cepat, ditutup jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian seperti apa kemudian ini berdampak pada emiten-emiten yang bergerak di sektor itu, terlebih khusus juga untuk properti? Ya. Kalau kita lihat kan PPKM ini memang bukan pertama kalinya, tapi sudah pernah terjadi di tahun lalu dan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi menurut saya memang dampaknya tidak akan terlalu signifikan lagi karena memang mereka sudah pernah mengalami hal ini, jadi mereka sudah bisa mengantisipasi hal ini juga. Memang kalau ini yang saya bilang memperlambat proses recovery ya, karena yang seharusnya sudah bisa recover dengan cepat tapi terhalang lagi karena adanya pembatasan seperti ini. Namun masih tetap bisa beroperasi, namun memang mungkin kurang memaksimalkan saja sih dibandingkan dengan jam operasional normal, dikarenakan ada pembatasan jadi sepertinya lebih kurang maksimal seperti itu untuk prosesnya. Oke, masih terkait dengan COVID, perkembangan COVID, Mas Robert, kalau kita lihat pergerakan saham yang bergerak di sektor farmasi seperti itu ya, kemarin walaupun indeks kita berada di zona merah, tapi kinerja dari saham-saham farmasi ini baik seperti itu. Apakah ini masih akan tetap bertahan, Mas? Ya, menurut saya kemarin itu orang memang melihat sektor-sektor atau company apa saja yang masih bisa survive di saat lockdown, bisa sejelek-jeleknya lockdown terjadi. Ya, salah satu pilihannya adalah saham-saham farmasi dan saham-saham healthcare atau rumah sakit ya, karena emang mereka sebenarnya secara tanda kutip itu diuntungkan dengan terjadinya COVID seperti ini, karena emang banyak yang kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan akan jasa perawatan medis meningkat dikarenakan kondisi seperti ini. Jadi memang investor mencari perusahaan apa yang masih bisa membuahkan hasil yang positif, yang bagus di saat terjadi lockdown. Berarti emang kemarin itu menurut saya memang investor sudah mengantisipasi terjadinya lockdown seperti tahun lalu. Jadi rekomendasi saham dari Anda untuk dari emiten farmasi seperti apa, Mas Robert? Kalau untuk emiten farmasi sih kita merekomendasikan Kalbe Farma, dikarenakan Kalbe Farma juga secara valuasi sedang saat sangat murah. Jadi menurut saya ini adalah saat yang sangat tepat untuk mulai mencicil membeli Kalbe Farma, dan secara perusahaan juga sangat bagus, secara growth juga masih sangat stabil dan terbukti di tahun lalu membukukan result yang cukup baik. Lalu untuk yang lainnya seperti rumah sakit, saya merekomendasikan Siloam Hospital dikarenakan margin yang akan meningkat dikarenakan meningkatnya kasus COVID. Seperti itu. Bagaimana dengan prospek dari saham perbankan, Mas Robert? Seperti apa Anda melihatnya dengan berbagai macam sentimen yang ada? Untuk saham perbankan so far sepertinya masih cukup bagus ya, karena juga di low interest rate environment ini memang cukup positif, namun memang mungkin dari segi loan masih berproses untuk recover. Dari segi ada beberapa aspek yang mungkin memang saat ini memang masih dalam tahap recovery ya, jadi kita juga masih memang melihat proses recovery ini akan seperti apa ke depannya. Namun kalau dari segi harga sahamnya sendiri menurut saya juga memang sudah secara valuasi juga memang sudah menarik sih. Jadi memang menurut saya untuk saham perbankan cukup menarik juga untuk dikoleksi. Oke, berarti antara emiten farmasi dan juga perbankan masih layak dikoleksi. Yang juga masih hangat, Mas Robert, adalah terkait dengan saham dari Garuda yang kemarin kemudian sempat disuspensi seperti itu. Kalau Anda melihat prospeknya akan seperti apa ke depannya? Ya memang kalau dari segi Garuda itu permasalahan di utang ya. Jadi ya memang ini sebenarnya impact-nya cukup negatif ya, karena memang investor juga masih belum mendapatkan kejelasan akan kelanjutan seperti apa kelanjutannya. Namun ya kalau kita melihat memang dari segi kinerja sendiri Garuda memang diberatkan dengan interest expense yang cukup besar,
Jadi emang ini menjadi sentimen negatif sih untuk Garuda, karena emang investor belum melihat adanya perbaikan dari sisi finansial, adanya apalagi juga di tengah kondisi seperti ini bisnis juga masih belum bisa pulih. Jadi dari segi top line-nya juga masih belum bisa recover, namun sudah terkendala juga di bagian expense-nya. Jadi memang ini saat ini memang kondisinya masih cukup negatif untuk emiten Garuda. Seperti itu. Baik, Mas Robert, selain farmasi dan juga perbankan, saham yang bisa dikoleksi atau yang menjadi rekomendasi dari Anda bagi investor untuk perdagangan hari ini apa saja? Kuartal 2 nanti, saya yakin resultnya akan bagus dikarenakan setiap terjadi lonjakan kasus COVID-19, walaupun memang secara volume pasien belum bisa pulih, tapi secara margin atau average revenue per pasiennya akan naik dan meningkatkan margin. Untuk amannya memang saat ini saham rumah sakit cukup aman untuk dikoleksi karena memang salah satu company yang akan survive sih di tengah kondisi seperti ini. Baik, artinya saham dari rumah sakit juga masih patut dikoleksi untuk investor. Terima kasih Mas Robert Sebastian sudah bergabung bersama kami di IDX Open IPL.